Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lubabul Kariri dari Ilmu Komunikasi 7 yang akan membahas tentang integritas nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin integrate yang artinya adalah mempersatukan atau menggabungkan. Adapun kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang berarti bangsa. Integrasi nasional adalah penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok, budaya, dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan. Namun, menurut Dr. Nasaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Adapun syarat-syarat integrasi nasional, yaitu anggota masyarakat. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Jadi sebagai makhluk sosial kita harus mengisi satu sama lain. Lalu yang kedua adalah tercipta kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman, seperti peraturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah norma-norma yang nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional sosial. Pada integritas itu memiliki macam-macam ya. Yang pertama adalah integritas kebudayaan, integritas sosial, dan integritas nasional. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak. Integritas kebudayaan yaitu adalah suatu proses di mana adanya penyesuaian antara beberapa jenis kebudayaan yang berbeda sehingga dapat mencapai suatu kesesuaian dan keharmonisan yang berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada integrasi kebudayaan di negara kita sendiri, negara Indonesia, bahasa yang sangat beragam. Itu ada banyak bahasa yang berasal dari berbagai macam suku dengan kebudayaan dan adat yang berbeda. Perbedaan bahasa ini adalah suatu unsur penting dalam terjadinya integrasi kebudayaan. Perbedaan bahasa tidak selayaknya menjadi hambatan dalam proses terjadinya integrasi kebudayaan dan bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah integritas sosial. Integritas sosial adalah penyesuaian di antara unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan sosial yang berbeda sehingga menjadi pola yang serasi sehingga menciptakan kesadaran kita suatu keluarga, satu bangsa. Pada dasarnya tentang proses menciptakan kehidupan sosial bermasyarakat dan memungkinkan semua orang untuk terhubung dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Lalu yang ketiga adalah integrasi nasional, di mana proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda di atas selalu menyatu secara nasional sehingga menghasilkan suatu kehidupan yang harmonis dalam lingkup nasional. Dan dalam mencapai integritas nasional itu ada beberapa faktor dalam membentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah perasaan senasib dan seperjuangan.
Hal tersebut muncul saat masa penjajahan ya, di mana mereka berjuang tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Satu peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Itu waktu itu semua warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Lalu yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan NKRI sampai sekarang. Lalu yang keempat adalah wujud ideologi nasional. Ya, dalam integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama, yaitu ideologi Pancasila ya. Dan nilai Pancasila juga banyak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kelima adalah budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah karena budaya gotong royong. Ya, gotong royong ini sudah menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang keenam adalah antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa dari pengambilan wilayah atau pulau yang paling luar dari Indonesia ya. Lalu yang jika ada faktor pendukung, itu juga berarti ada kebalikannya, yaitu faktor penghambat integrasi nasional ya. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia itu beraneka ragam ya. Masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam, mulai dari suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia, yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Lalu yang kedua adalah wilayah Indonesia itu sangat luas ya, sangat luas sehingga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh lautan luas. Lalu yang ketiga adalah kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Hal ini membuat setiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik daripada suku lain, yaitu ya, kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Lalu yang keempat adalah tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan yang melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Lalu yang terakhir adalah budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga dapat menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Ya, sekian itu dari tentang pembahasan tentang integritas nasional. Ya, kita sangat memerlukan integritas nasional untuk mempersatukan bangsa, apalagi pada saat pandemi. Kita memerlukan semua
partisipasi dari semua warga untuk agar lebih bersatu lagi dalam kebinekaan Indonesia. Sekian, saya Muhammad Lubabul Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.